Ya, pemirsa, itu adalah angka atau data atau statistik yang dirilis oleh Lingkaran Survei Indonesia. Konfirmasinya, Mbak Fitri. Bagaimana angka-angka tadi bisa keluar? Ya, jadi kita Lingkaran Survei Indonesia itu melakukan tracking survei untuk memantau peta Pilkada DKI Jakarta ini semenjak bulan Maret. Bulan Maret 2016 ya? Okay. Ya. Di bulan Maret itu kita mensurvei ada sekitar 11 nama. Ahok itu juga termasuk. Waktu itu kita masih Tapi belum ada Agus ya waktu belum. itu? Kita merangkum sampai ada nama Pak Yusril, Bu Risma, kemudian nama-nama. Ahmad Dhani juga ada? Sepertinya ada ya. Nah, tapi Doni nggak ada ya? Mas Doni nggak ada ya. Jadi waktu itu posisinya Pak Ahok sekitar angka elektabilitasnya 59, sekian. Di bulan Maret itu? Di bulan Maret itu. Kalau kita rangkum dari 11 nama itu, 10 namanya jika kita gabung itu masih di bawah 30%. Artinya Maret pada 2016 yang lalu, posisi Ahok itu bisa dibilang tidak terkalahkan ya, di atas 50%. Itu menang satu putaran. Ini sendiri surveinya periodenya kapan ini? Yang ini terakhir? Oktober. Kita ngambil Oktober ya? Nah, seminggu setelah pasangan calon ditetapkan. Ya. Kemudian kita rilis lagi bulan Juli. Bulan Juli kita lihat trackingnya, waktu itu angka Ahok itu di angka 49%. Jadi turun sekitar 10%. Trennya konsisten menurun sampai kita rilis di bulan Oktober ini. Di bulan Oktober ini kan pasangan calon lain sudah dikenal gitu kan. Nah, itu pengaruhnya juga ternyata luar biasa ya. Saya mau tahu dulu angka-angka terkait dengan misalnya kalau tadi pasangan kandidat ini kan Ahok Jarot 31,4% karena dia dipasangkan. Sebenarnya Ahok Jarot dapat 31,4% ini karena faktor Ahoknya atau ada dukungan Jarot? Iya, jadi kita sendiri menguji single kandidat ya. Artinya kita menguji Ahok sendiri dan Agus sendiri sama Pak Anies sendiri. Masing-masing di angka 30, Ahok di angka 34, Pak Anies di angka 20% dan Pak Agus di angka 22%. Ya. Dan jadi, kalau digabung artinya faktor Ahok memang tetap Ahok lebih dominan ya? Sementara untuk Anies Uno dan Agus Silvi sendiri, faktor siapa yang lebih dominan? Ya, kalau dilihat dari angkanya mungkin masih lebih ke Agus ya, Pak Agus, karena kita menguji. Kenapa? Karena ganteng atau apa? Nanti harus diuji lagi. Iya, harus ada riset khusus soal itu ya. Saya minta komentar Pak Sirojudi dulu nih soal ini. Bagaimana Anda mengkritisi angka-angka tadi? Ya, saya kira menarik. Saya tidak terlalu mengherankan sebetulnya karena di survei-survei sebelumnya Ahok masih dihadapkan pada calon-calon yang mungkin maju jadi calon gubernur. Jadi tokoh-tokoh yang mungkin maju. Jadi pengelompokan pemilih belum begitu tegas pada saat itu. Dan ketika pencalonan sudah mengerucut ketiga pasangan ini, pemilih sudah mulai mudah mengidentifikasi ke yang mana pilihannya. Dan ketika melihat angka seperti itu, kita tidak mengherankan karena masing-masing calon yang ditawarkan ke publik itu sudah sama-sama populer. Agus juga cukup populer, Anies juga populer, demikian juga wakil-wakil yang digandengnya. Oleh karena itu, saat ini pemilih Ahok lebih mendekati pemilih realnya. Walaupun ada tren menurun angkanya. Saya kira itu wajar saja, tidak mengherankan saya kira, karena kita tahu sebelumnya di basis dukungan Ahok itu sekitar 20-an% itu pemilih lemah memang, 20-30%. Untuk basis Ahok ya. Dan ini masuk nggak? Dan ini masuk nggak di 28% yang belum menentukan tadi itu? Kira-kira bisa ditarik ke Ahok atau ke yang lain begitu kan? Iya, bisa nyebar kemana-mana. Tentu saja ketika ini calon sudah lebih real, maka pemilih sudah dihadapkan pada figur yang lebih jelas yang mana dia. Tapi kalau misalnya gini Pak Sirojudin, kalau kita menghitung loyal voter ya, yang pemilih yang pasti akan memilih gitu, militansinya cukup tinggi, aman nggak Ahok di angka berapa kira-kira? Yang aman di angka 60%. Ya pasti selesai gitu kan. Tapi karena Pilkada DKI 51% atau 51 kan. Nggak ada yang aman saat ini. Iya. Jadi 3 pasang calon. Jadi kalau di kisaran 31-32% aman untuk masuk di putaran kedua, jelas gitu. Tetapi untuk menang satu putaran jelas itu sulit, ya. Karena Anies
dan Agus itu masih mungkin untuk meningkatkan elektabilitasnya dari saat ini. Karena popularitas mereka masih di kisaran 80%, jadi masih ada sekitar 15-20% kenaikan. Nah, tetapi yang penting dicatat di sana dari tadi demografi pendukung masing-masing pasangan tadi. Ahok itu sudah didukung oleh 27% Muslim dan 80 sekian yang non-Muslim. Itu block voting tersendiri untuk Ahok, solid di situ. Okay? Yang 27% dari total populasi masih cukup besar dan Ahok masih mungkin naik dari total populasi itu. Iya, dan jadi kalau bisa dapat 30% dari pemilih Muslim, menurut saya dia sudah aman untuk masuk ke putaran kedua. Gitu. Dan untuk satu putaran memang sulit ya, sulit saat ini ya. Iya ya. Ini seperti puzzle gitu ya. Artinya segala kemungkinan bisa terjadi nanti gitu kan. Tapi kalau Anda sendiri menilainya Mbak Fitri untuk angka aman Ahok itu berhadapan dengan dua pasangan calon lain itu, dia ngumpulin modal berapa lagi nih kira-kira nih? Jadi kalau dari pengalaman kita, seorang incumbent itu di angka amannya itu harus di angka 50% keterpilihan dan kesukaannya itu harus di atas 70%. Nah, seperti yang Bapak Sirajudin tadi sudah singgung, kepopularitan tingkat pengenalan Ahok tuh memang sudah stuck. Dia sudah sampai puncaknya. Yang dia harus lakukan saat ini adalah meningkatkan kesukaannya. Bukan ketidaksukaan anti sentimen Ahoknya lagi. Nah, angka-angka ini menunjukkan bahwa tiga pasang ini sangat berpeluang. Tidak semuanya bisa sangat berpeluang untuk tersingkir. Baik Ahok pun masih bisa masuk. Gitu. Ya, karena semua hampir rata ya. Marginnya itu masih, apalagi ini masih jadi ada belum ada yang masuk angka aman ya? Belum, kalau menurut saya. Tinggal rebutan yang belum memilih tadi itu kan? Iya, karena menurut tradisi golput kan 30% ya, dan itu jadi... Ya jangan dijadikan tradisi lah. Ya, artinya fenomena yang selalu muncul dalam pilkada. Tapi bisa jadi mungkin Pak, dengan munculnya 3 pasang calon ini, yang kebiasaan golput itu bisa berkurang karena ada harapan bahwa kalau tidak memilih pasangan ini paling tidak yang ini begitu kan, bisa nggak itu kita mapping kondisinya? Masih agak sulit untuk di putaran pertama ini. Di putaran kedua mungkin ketika calonnya sudah berhadapan itu mengenergize, sudah face to face gitu ya, sudah face to face energizing pemilih. Karena historik juga. Atau jangan-jangan yang golput ini memilih golput dulu sambil wait and see itu? Untuk bisa jadi orang masih menunggu dengan 3 calon itu. Karena begini, orang masih belum tahu banyak Agus selain dia anak SBY, tentara yang lebih banyak sekolah ketimbang misalnya di perangnya misalnya gitu. Jadi orang masih menunggu dia. Anies populer, elokuen, pembicara, kinerjanya tapi terekam kurang begitu meyakinkan walaupun pernah jadi menteri begitu. Kinerja sebagai menteri dan sebagai rektor misalnya. Oke. Belum ada pengalaman birokrat kan sebenarnya? Di mana? Di Anies. Ya, dia pengalaman birokrat jelas jadi menteri kan? Ya, menteri kan beda dengan tapi dia pernah jadi rektor kan? Oh iya. Rektor. Setidaknya memimpin sebuah institusi. Memimpin jaringan birokrasi. Dia sudah punya nanti masuk institusi birokrasi pemerintah, waduh kaget semua. Iya persis. Nah, semua orang bisa kaget kan memimpin birokrasi. Itu sebabnya, jadi pemilih masih butuh waktu untuk mengkaji dan pemilih DKI ini cenderung kritis, dan kritis ini artinya cerdas dan mudah memperoleh informasi, mulai dari yang paling real sampai yang sumir, gitu kan, informasi beredar banyak. Dan menjelang pilkada akan banyak yang seperti itu, yang hoax begitu kan? Persis, dan itu saya kira pemilih masih menunggu informasi lebih lanjut tentang Anies dan tentang Agus. Oleh karena itu, perubahannya bisa positif ke mereka. Ketika semakin hari masyarakat semakin tahu, bisa jadi menurunkan keyakinan mereka kepada calon-calon itu, bukan hanya ke Ahok tapi juga ke Agus, mungkin juga ke Anies. Kalau sudah ragu, apakah angka tidak memilih bisa lebih tinggi? Bisa menurun kan? Malah semakin tahu bisa menurun karena mereka akan dihadapkan pada pilihan yang lebih logis, lebih real, kan? Nah, penting dicatat bahwa bacaan survei itu perlu untuk DKI ini perlu sedikit hati-hati. Apalagi dengan jumlah sampel yang lebih kecil gitu. Karena biasanya participation rate-nya tidak seperti di daerah. Lebih sulit mendapatkan responden di DKI ketimbang di luar DKI. Di DKI orangnya sibuk-sibuk, waktu untuk mengontak mereka, untuk meluangkan waktu untuk diinterview itu susah. Oke? Nah,
kecenderungannya di lembaga survei itu adalah biasanya mengganti dengan responden yang lain. Yeah. Di random lagi tentu saja prosedur ini diikuti, cuman bukan responden yang dipilih pada putaran awal. Dan itu cukup lumayan biasanya jumlahnya. Iya, hasil akhirnya bisa berbeda ya. Hasil akhirnya bisa berbeda. Kalau yang dilakukan LSS ini, survei ini menggunakan metode apa? Mekanismenya gimana? Metodenya sangat standar ya Mas ya. Kita sudah melakukan beberapa kali survei dan itu kita pakai metode multi-stage random sampling. Dan memang betul ketika kita dihadapkan di DKI ini karena office day itu tadi, jadi memang banyak fenomena. Malah nggak ada office hour, every day is office day. Ya kalau di daerah. Habis waktu orang Jakarta kan kerja kan. Cuman di sini memang ada yang perlu dicatat juga. Kita mengadakan simulasi yang sangat sederhana. Kayak keterpilihan Ahok di angka 31. Nah, keterpilihan Pak Agus dan Pak Anies itu di angka, jika digabung, dikalkulasikan, itu di angka 40-an dan itu lebih tinggi daripada angka Ahok. Oh begitu? Ya, jadi jika Pak Ahok ingin memenangkan pilkada, dia harus masuk ke putaran kedua atau dia harus memenangkan DKI ini satu putaran karena kalau enggak PR dia harus telak atau kalau nanti dia tidak ya itu akan dikeroyok oleh dua pendukung yang memang anti Ahok seperti itu. Tapi itu saya kira nggak semudah itu. Ya. Tapi sebelum ada komentar Pak Sergiri, kita break dulu Mbak Fitri, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Dan pemirsa, Anda bisa mengikuti diskusi kita dan Anda juga bisa menyampaikan komentar Anda lewat media sosial atau telepon ke nomor telepon interaktif seperti yang ada di layar televisi Anda saat ini. Saya Doni Geser tetap bersama Anda setelah yang berikut ini. Kami segera kembali.